Om Swastiastu. Saya adalah seorang anak yang lahir di Desa Blakyu. Nama saya Ikomang Widiarto ST. Saya dilahirkan oleh seorang ayah yang menjadi seorang PNS atau pegawai negeri, yang beliau sempat ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah di sekolah swasta bernama SMP Pandawa Blakyu. Ibu saya bernama Niwayan Chandri. Beliau adalah seorang pedagang baju fashion di Pasar Blakyu. Beliau juga seorang pengusaha di bidang transportasi. Pada zamannya beliau memiliki banyak armada truk dan juga alat transportasi berupa taksi, komutra, dan taksi murah rai pada saat itu. Beliau sangat berhasil dalam usahanya dan beliau sangat luar biasa, ibu yang sangat luar biasa bagi saya dan saudara-saudara saya. Saya dilahirkan 3 bersaudara. Saya punya 2 kakak perempuan. Yang pertama bernama Niputu Wiwi Widiasih. Kemudian yang kedua bernama Nimade Widiarjani. Saya dalam hal ini sekolah di putaran Blakyu Haber Semal, SD, SMP, dan SMA. Sedangkan saya menyelesaikan sekolah S1 saya, sekolah sarjana saya adalah di Institut Teknologi Nasional Malang yang disingkat dengan ITN, itu pada tahun 1998. Dan saya mengawali karir saya dari berbagai macam usaha. Dari beberapa usaha yang saya jalankan itu, tidak semuanya masih saya jalankan sampai saat ini. Saya juga mendirikan sebuah yayasan di tahun 2020, kurang lebih 2021, mendirikan yayasan sosial pendidikan dan budaya yang bernama Yayasan Ki Patih Wulung. Saya mengalami perjalanan hidup di spiritual. Dalam hal ini saya menjalani pembersihan diri itu pada tahun 2019. 2019 itu saya dibersihkan atau di Winten, awalnya adalah Winten Saraswati, oleh seorang Sulinggih di rumah Imrajan saya sendiri di Desa Blakyu. Awal cerita kenapa saya melakukan pewintenan itu adalah proses dari kehidupan saya di spiritual tentunya. Jadi saya mengalami banyak cobaan dalam kehidupan saya yang tanda kutip saya tidak merasa normal sebagai nalar sebuah kehidupan. Saya banyak mengalami musibah-musibah, kecelakaan yang tidak normal. Kemudian saya masih belum merasa itu sesuatu. Saya pikir itu hanya musibah biasa. Akhirnya saya dalam perjalanan juga mengalami surut yang begitu luar biasa. Secara ekonomi, saya pernah mengalami posisi yang betul-betul merasa yang paling bawah. Kami diuji. Dalam hal ini, kami mencari tahu, saya mencari tahu kenapa hal ini terjadi dan sebagainya. Ada beberapa peringatan-peringatan secara tuntunan yang mungkin saya abaikan selama itu. Ada dalam hal ini saya merasa apa yang dituntun itu menurut saya masih tidak perlu saya lakukan dan saya jalankan. Dan akhirnya suatu ketika saya mendapatkan peringatan yang cukup agak berat. Putra kedua saya, Made Rocky Alexander, mengalami musibah
yang tanda kutip saya bilang tidak normal. Jadi itu adalah merupakan peringatan yang sangat luar biasa buat saya. Saya anggap itu SP3 lah buat saya. Jadi putra saya ini bermain dengan kakaknya di halaman rumah, kemudian tahu-tahu mengalami seperti orang step. Jadi kejang seperti orang step begitu. Akhirnya kami bawa ke rumah sakit. Kami larikan ke rumah sakit kapal. Sampai rumah sakit kapal ternyata putra kami itu tidak step dan tidak mengalami kejang seperti itu. Tapi masih koma. Hampir lebih dari 5 jam mengalami koma. Tidak sadarkan diri. Akhirnya saya dan keluarga merasa panik dan minta tolong kepada semua keluarga, sahabat, dan saudara-saudara saya di Persebetonan. Akhirnya kami minta petunjuk. Minta penunas tirta di Kerajaan, penunas tirta di Merajapati, dan juga di Kawitan. Dan secara tidak mengejutkan, akhirnya putra saya itu tersadar hanya dengan percikan tirta itu saja. Dan orang di rumah sakit pun kaget dan bingung melihat kejadian itu. Nah, saya dengan permohonan yang saya mohon kepada leluhur dan sebagainya, dan saya menyatakan siap untuk melakukan pelayanan dan pengabdian diri saya di dunia spiritual. Dari situlah mulai saya meminta ajaran, tuntunan dari nabe saya, yang kebetulan nabe saya sekarang ini adalah seorang sulinggih yang berasal dari Tumbu Karangasem. Beliau, mohon maaf, abiseka beliau adalah Ida Pandita Empu Jaya Kesumo Daksa Nata. Nah, tuntunan beliau lah akhirnya saya dituntun untuk melanjutkan pewintenan, menjadi pewintenan pemangku. Setelah pemerintahan pemangku berjalan 1 tahun, beliau juga menuntun saya karena saya masih banyak kegiatan dan sebagainya. Beliau memberikan tuntunan ke saya untuk melanjutkan menjadi pewintenan Jero Gede. Yang akhirnya beliau memberikan saya abiseka Jero Gede Tribuana Daksanata. Itu gelar yang beliau berikan terhadap saya. Tetapi sekarang saya masih menggunakan nama Jero Gede Widi. Itu sekilas perjalanan saya terkait dengan perjalanan spiritual. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada istri saya, anak-anak saya, semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan diberikan umur yang panjang tentunya. Saya mengucapkan terima kasih juga dalam hal ini support yang sudah diberikan oleh istri saya tentunya sampai sekian waktu sudah bersama saya. Semoga apa yang saya cita-citakan, yang kami cita-citakan bersama keluarga bisa tercapai. Anak-anak terutama bisa tercapai cita-citanya untuk bagaimana menempuh ke depan cita-cita untuk sukses dalam hal ini. Saya atas nama keluarga kembali mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, sahabat saya, dalam hal ini siapapun yang peduli terhadap kami, terhadap saya dan keluarga saya. Dalam ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Doa kalian selalu akan membuat kami menjadi kuat dan akan membuat kami menjadi sukses karena dorongan dan doa kalian semuanya. Terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan, dan anak-anak dan saya titip keluarga saya dan anak-anak saya suatu ketika nanti apabila menemukan kesulitan mohon diberikan bantuan. Jadi paling tidak saya sangat berharap dari semua pihak untuk memberikan dukungan dan support kepada kami semuanya. Terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan atas segala bentuk dukungan, support dan sebagainya kepada teman-teman semuanya. Semoga ke depan kita masih diberikan umur panjang, sehat selalu, dan kita lebih bahagia. Jadi kita harus menggapai masa depan lebih bahagia. Sampai ketemu tahun depan dan sehat selalu semuanya.